Oke Mas, PDIP sebagai partai wong cilik ya, selama dikenal ya, yeah. partai wong cilik gitu, partai rakyat bawah lah ya, partai sandal jepit kalau Bu Mega bilang. Ada juga yang bilang itu mungkin dulu ya gitu, setelah sekarang PDIP berkuasa ya di pemerintahan tuh, ada yang bilang PDIP kok sudah lupa dengan partai sandal jepit sama wong cilik. Misalnya nih BBM naik, PDIP juga tidak teriak gitu, tidak seperti dulu. Gimana Mas kalau ada pendapat begitu Mas? Jadi kalau saat ini ya kan khususnya memang Jawa Tengah yang santer ya PDIP. Sebagian kan menghendaki Pak Ganjar ya sebagai kader PDIP untuk ditunjuk Bu Mega menjadi capres gitu kan. Itu gimana kalau ada gitu-gitu juga? Ya itu kan kalau kita ini pengurus pokoknya kerja dan kerja kan gitu. Apa namanya, kebetulan kalau Mbak Puan itu kan selain apa namanya ketua DPR RI, dia kan juga pengurus DPP. Nah, kalau kita kan struktural ini lumrah kalau apa namanya Mbak Puan turun dan sebagainya kan bosnya partai kan gitu lah. Intinya lumrah kita ngomyongi, kita datang itu karena itu kan apa namanya, dan di apa namanya itu pemahaman partai kita itu ada istilah pedot oyot. Nah, apa itu? Ojo pedot oyot itu maksudnya jangan sampai lupa sama sejarah senior. Enggak apa namanya keturunannya Bung Karno. Kan gitu jangan sampai itu kan garis gitu. Bung Karno Kan gitu. Jadinya itu aja. Jadinya kalau yang namanya nanti siapa itu nanti memang Bu Ketua Umum kan gitu. Tapi sesungguhnya kader di bawah nih Mas, kan jangan sebagai fungsionaris partai ya mungkin menyerap aspirasi kader juga. Itu menghendaki capresnya itu siapa sebetulnya? Pak Ganjar atau Mbak Puan sebetulnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Bejan Zaidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya koran Jateng Post di Semarang. Teman-teman, pada hari ini kami dapat kesempatan istimewa. Kami sowan ke rumahnya Mas Alwin Basri atau Bapak Alwin Basri. Beliau adalah wakil rakyat anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Betul ya Mas ya? Yang sekaligus juga beliau ini adalah orang penting di Jawa Tengah karena beliau adalah pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ya. Wakil ketua ya Mas? Wakil ketua. Ya luar biasa ini Pak Wakil Ketua di partai ya. Mas Alwin, kami ini dari media kepengen menginput banyak tentang perkembangan politik, mungkin terutama menjelang tahun pemilu ya Mas. Tahun 2024 termasuk juga pencalekan dan segala macam. Mas Alwin sebagai wakil rakyat yang selama ini menurut pemahaman kami sudah sangat senior ya, sudah lama sekali menjadi anggota DPR. Oke Mas, PDIP sebagai partai wong cilik ya, selama dikenal ya, partai wong cilik gitu, partai rakyat bawah lah ya, partai sandal jepit kalau Bu Mega bilang. Ada juga yang bilang itu mungkin dulu ya gitu, setelah sekarang PDIP berkuasa ya di pemerintahan tuh, ada yang bilang PDIP kok sudah lupa dengan partai sandal jepit sama wong cilik. Misalnya nih BBM naik, PDIP juga tidak teriak gitu, tidak seperti dulu. Gimana Mas kalau ada pendapat begitu Mas? Ya kan gini, apa namanya, kita juga pemerintah khususnya Pak Jokowi itu kan juga kata Bu Mega bukan orang yang tidak pinter kan gitu. Jadi dia memikir kelanjutannya kan gitu. Oh ternyata BBM naik karena apa? Oh ini mungkin karena faktor dari luar dan sebagainya. Mungkin karena memang sumber kita lah itu. Jadinya enggak menaikkan BBM itu tidak langsung tiba-tiba naik kan gitu. Lalu subsidinya itu yang konon ceritanya ini kan kalau saya kan expertnya di infrastruktur ini kan. Lah itu karena subsidinya nanti langsung nggak diberikan ke BBM-nya tapi langsung diberikan ke bantuan langsung tunai. Itu. Saya kira itu semua ada aturannya. Jadinya nggak langsung menaikkan dan sebagainya nggak. Nyatanya sekarang turun juga ini. Turun tapi nggak ada beritanya. Gitu. Begitu turun diam saja. Iya, diam saja. Pemerintah itu memang rame ya. Gentleman lah saya kira pemerintah. Gitu ya. Naik lalu turun ya diam aja. Nggak kasarannya pemerintah nggak berkurang. Lu sekarang turun kan ya nggak.
kan beritanya senyap-senyap saja. Oke. Jadi sebetulnya edukasinya kan buat rakyat itu begini, kalau pemerintah membuat kebijakan kan tidak serta-merta harus ditolak ya. Betul, ya. Jadi katakanlah zaman dulu PDIP selalu menolak gitu ya. Kalau sekarang ini karena berkuasa, artinya kalau ada orang menolak juga tidak seharusnya ditolak gitu. Ya, sebetulnya di situ ya. Itu kan kampanye paling enak itu. Iya. Kalau misalnya apa namanya suatu oposisi atau partai lain itu menolak itu kan kampanye paling enak. Ya numpang momen. Ya Mas, oke Mas. Kemudian Mas Alwin kan juga sebagai pengurus DPD PDIP Perjuangan Jawa Tengah yang sebagai wakil ketua ya. Siap. Itu orang yang sangat penting lah di Partai Perjuangan di Jawa Tengah. Mas, kondisi ini gimana partai wong cilik PDIP khususnya di Jawa Tengah ini menjelang pemilu? Masih solid atau sudah tidak solid seperti zaman dulu atau bagaimana kondisi? Ya, kalau kita kan instruksi Bu Ketua Umum Bu Mega, kemudian instruksi dari Ketua DPD, kebetulan Mas Bambang Pacul ini juga Pak Ketua DPD Jawa Tengah, kebetulan juga Ketua Pemenangan Pusat. Jadinya gayung bersambut lah. Jadinya turun itu harus kerja dulu, nanti solidkan dulu, nyatanya solid. Kemarin kita ngadakan senam Sicita, senam kita di PD Perjuangan itu membuat istilahnya lomba senam, tapi karangannya sendiri dari pusat. Itu banyak sekali. Nah, itu mensolidkan. Yang Mbak Puan datang ya? Mbak Puan datang di sini itu. Itu lalu agenda budaya, melestarikan budaya. Kemudian kalau sekarang misalnya HUT, ini kita nanti mau bareng-bareng se-Jawa Tengah itu. DPR, kemudian DPRD, kemudian provinsi, pusat, kemudian sama pengurus kita mau ke makam Bung Karno. 14 Februari. 14 Februari. Satu tahun kita hitung mundur nih. Satu tahun sebelum pencoblosan. Kan gitu. Februari 2024 ya. Jadinya kita lalu pada semangat. Jadi sebetulnya kalau di akar rumput PDIP Jawa Tengah masih solid? Siap, solid. Solid ya. Solid. Kalau misalnya nih Mas, kan belakangan di isu Pilpres ini kan khususnya di Jawa Tengah juga ya, di PDIP Jawa Tengah itu ada yang misalnya mendukung kader PDIP yang A, ada yang mendukung kader PDIP yang B, itu gimana tuh? Itu dalam suatu partai dinamis lah, biasa. Kita biasalah nggak cuma dalam suatu itu pilihan presiden, mungkin dalam pilihan bupati, wali kota itu lumrah. Itu kayak gitu lumrah lah gitu. Kemudian tapi ketika DPP atau Ibu Ketua Umum sudah membuat rekomendasi A, ya sudah semua jadi satu. Ya itu memang karakternya PDIP karakternya pokoknya tegak lurus. Jadi kalau saat ini ya kan khususnya memang Jawa Tengah yang santer ya PDIP. Sebagian kan menghendaki Pak Ganjar ya sebagai kader PDIP untuk ditunjuk Bu Mega menjadi capres gitu kan. Itu gimana kalau ada gitu-gitu juga? Ya itu kan kalau kita ini pengurus pokoknya kerja kan gitu. Kebetulan kalau Mbak Puan itu kan selain Ketua DPR RI, dia kan juga pengurus DPP. Nah, kalau kita kan struktural ini lumrah kalau Mbak Puan turun dan sebagainya kan bosnya partai. Kan gitu lah. Intinya lumrah kita ngomyongi, kita datang itu karena itu kan dan itu pemahaman partai kita itu ada istilah pedot oyot. Nah, apa itu? Ojo pedot oyot maksudnya jangan sampai lupa sama sejarah senior. Enggak keturunannya Bung Karno. Kan gitu sampai itu kan garis gitu. Bung Karno kan gitu. Jadinya itu aja. Jadinya kalau yang namanya nanti siapa itu nanti memang Bu Ketua Umum kan gitu. Tapi sesungguhnya kader di bawah nih Mas, kan jangan sebagai fungsionaris partai ya mungkin menyerap aspirasi kader juga. Itu menghendaki capresnya itu siapa sebetulnya? Pak Ganjar atau Mbak Puan sebetulnya? Kalau itu ya nanti kalau kita pokoknya disuruh kerja kan gitu aja. Yang namanya nanti siapa atau mungkin bahkan siapa lah itu kan nanti kan biar ibunya
Bu Ketua Umum itu orangnya humble, jadinya humor dan begitu ada suatu yang harus dipentingkan dan harus penting ya mesti harus tepat, tegas kan gitu. Jadinya nggak akan semena-mena dalam membuat keputusan kan gitu. Iya. Jadi ini memang fenomena hal biasa kalau ada kader yang misalnya menghendaki ini menghendaki itu, itu sebagai ya fenomena politik ya partai ya. Tapi nanti siapa itu menunggu ketentuan dari Ketua Umum. Kalau di dalam rapat kita ya sudah biasa atau rame begitu sudah keluar sudah kan gitu. Kan biasanya itu yang seneng rame itu kan jenengan ini pers. Media ya. Wah ini memang sekarang ditambah sosial media ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih. Kan semakin top loh kita. Betul. Dibicarakan Pak Kadar kan selalu jago, Pak Ganjar kan selalu jago kalau di sosial ya. Pilihan rakyat ya di sosial media ya. Oke, Mas. Kemudian kalau misalnya nih ada kader yang seperti ini ya kayak terbelah ya sebetulnya meskipun belum saatnya ya. Ada yang pokoknya ini enggak ini ngancem nanti saya akan keluar dari PDIP atau mendukung calon lain di luar PDIP gitu-gitu. Itu sebetulnya sifatnya hanya sementara menjelang atau kalau misalnya suatu saat nanti sudah diputuskan tetap begitu, bagaimana sikapnya partai kepada yang begini-begini? Kalau partai itu kan sifatnya merangkul semua. Ya kalau PDI itu ya gitu tuh. Itu istilahnya ya dari dulu tuh sandal jepit itu kan sumbu pendek itu biasa, sumbu pendek gini itu biasa. Tapi begitu nanti sudah balik lagi gitu. Ya. Tapi memang dinamikanya memang begitu ya. Lain lah dulu sama sekarang. Dulu itu kan banyak dari teman-teman kita 99 itu jadi dewan. Kemudian 2004 nggak jadi, kembali lagi ke profesi semula, tambal ban, gitu. Jadi jeglek sekali, jeglek. Tapi sekarang sudah kita dengan adanya Mas Bambang Pacul ini kan sudah ditata, kemudian harus senyum, harus glowing, gitu. Dewan jadi anggota dewan ya kudu bersih, udah harus rapi, gitu. Itu sudah kepribadian juga harus disiapkan, tertata kan gitu. Itu jadinya sekarang itu kita lebih tahu yang namanya itu kita itu nggak perlu ikut memasak kan gitu. Gitu, pesan sego goreng ini rasa pesan wis dadi sego goreng baru kita makan. Nemplok, ya. Jangan melu masak, aku malah dadine malah jangan lodeh malah kacau. Ora dadi. Oh gitu. Itu aja. Oke, Mas, sebetulnya fenomena Pak Ganjar ini kalau dilihat dari sisi sosial media kan memang luar biasa ya. Beliau mengemas media sosialnya juga luar biasa sehingga brandingnya bagus di situ ya. Sehingga ketika ada survei-survei itu kalau popularitas selalu nomor 1 ya dari seluruh calon ya, bahkan melampaui Mbak Mega juga. Itu sebetulnya hal-hal yang sah saja atau bagaimana dari partai itu melihat kader seperti itu? Nah itu saya ya kurang begitu tahu karena itu kan hubungannya dia. Iya toh. Kalau saya timnya boleh ditanya, saya bukan timnya. Enggak, dari sisi partai maksudnya. Partai melihat itu bagaimana ada kader seperti itu? Ya di semua partai ya. Di semua partai ya gitulah. Kita nggak cuma Mas Ganjar lah, si Mas Sandiaga Uno juga gitu. Wah, ada Pak Prabowo ini kan gitu. Iya juga. Terjadi juga di sana ya. Kan gitu. Jadinya kayak gitu itu kan tahu sendiri lah. Misalnya Pak Bejan ini pimpinan, tiba-tiba ada sing nah itu tuh hal-hal kan lumrah. Tapi kan lalu disadarkan, kamu itu kebanteran kamu kan gitu. Intinya begitu. Kan gitu kan. Kalau kita sifatnya kalau perjuangan itu kan membina kan gitu, mengingatkan. Tidak membinasakan ya. Oh tidak. Nggak usah dibinasakan, binasa sendiri. Iya Mas, jadi memang ya buat pelajaran semuanya juga peristiwa seperti ini ya. Betul. Jadi jangan lupa sejarah, jangan lupa perjuangan para senior gitu juga ya. Tidak boleh serta-merta juga ya. Ada anggah ungguh ya. Itu sudah dibahas banyak waktu sama Mas Bambang Pacul itu di podcast. Apa itu saya nggak tahu itu udah komplit. Kalau kita ini pokoknya turun kerja ke bawah ngordinir
Kalau yang nggak turun, loh kamu nggak turun gimana? Berarti besok nggak dicalonkan lagi, kamu nggak kerja gimana? Nah itu, Membina, kalau tugas-tugas kita wakil-wakil itu begitu, kita bagi ini daerah sini kan gitu. Kemudian ada apa namanya lomba senam, setiap apa dewan harus mengadakan. Ini kok nggak ngadakan kenapa? Ini ya. Oh lagi keluar negeri, oh lagi keluar daerah. Ya udah jadwalnya minggu depan ya. Oh ya gitu, cuman gitu. Oke. Intinya gitu. Jadi intinya untuk siapa yang nanti akan ditunjuk oleh PDIP sebagai calon presiden dari PDIP itu menunggu Ibu Mega ya. Betul, bisa siapa saja banyak kader ya. Siap. Belum tentu juga Pak Ganjar. Ya. Belum tentu juga Mbak Puan gitu ya. Ya kan gitu. Pokoknya ya. sudah di kantongnya Ibu Bu Mega. Ada orang juga yang curiga itu gini, jangan-jangan yang maju itu Bu Mega sendiri gitu. Ya, bisa saja kan gitu. Kita kan dari bawah ini kan yang jelas kan dalam satu rapat ya memberikan masukan di rapat internal itu Pak Bawacol mbok gini Pak Bawacol gini sama Pak Bawacol ditampung nanti kita bicarakan ke pusat kan gitu. Pokoknya demokratis lah. Tidak harus ini enggak kan kita gitu. Tapi kan di luarnya kan ya mesti juru bicara itu satu, enggak semuanya harus ngomong kan repot nanti. Ya, intinya kan itu. Oke, luar biasa. Kemudian Mas Alwin apa namanya jenengan kan selain pengurus PDIP itu juga anggota DPRD ya. Siap. Kalau menilai Pak Gubernur Ganjar Pranowo ini termasuk berhasil atau masih kurang atau apa Mas? Nah, kalau kita kan berdasarkan kan ada kalau saya dari Komisi D khususnya. Jenengan ketua Komisi D ya? Ya, ketua Komisi D itu kan dari serapan apa namanya anggaran ya. Kemudian dari serapan apa namanya itu infrastrukturnya. Kan misalnya infrastruktur itu apa namanya 100%. Ini sampai Desember sudah 100%. Kalau anggarannya 100% sampai Desember kok cuma 80%, kenapa? Oh karena waktu tender-tender itu bisa turun. Nah kan gitu. Nah ini yang jelas terserap semua. Gitu. Fisik sama anunya kalau jadi kalau Pak Ganjar ini termasuk kalau dari sisi serapan anggaran berarti memang bekerja sesuai dengan program ya? Kalau serapan anggaran kan gitu. Kan ada juga yang kita kritik misalnya menentukan apa jembatan ini kayak di Sragen itu sampai 2 tahun berturut-turut gagal terus. Gagal itu karena kontraktornya apa namanya nggak bisa menyelesaikan. Mungkin karena hitungannya salah. Ya begini, ini kita kritik juga. Kita kan loh ini kok sampai 2 kali gimana? Diulangi lagi. Apa antara apa namanya Bina Marga sama yang ULP yang menentukan ini nggak sinkron atau yang merencanakan salah dan sebagainya. Nah ini ya kita panggil di Komisi D kita nganukan. Ya, minta pertanggungjawaban ya sebagai pelaksana ya. Betul. Meskipun kader dikritik juga ya. Betul kan gitu. Kemudian kayak serapan bantuan desa, loh ini kok lambat. Gimana? Lalu kita ikut berkecimpung di situ. Jangan sampai nanti apa namanya terakhir nanti malah tinggi kan gitu. Ada yang bilang kan kemiskinan di Jawa Tengah tinggi. Ya itu kita kritiki juga, kita kritisi ini tinggi gimana ini? Ya, itu memang dari Komisi E sama Komisi B kan gitu. Oke Mas. Kemudian Mas terakhir Mas sebagai anggota DPR Mas, janjinya gajinya berapa Mas anggota DPRD provinsi itu Mas? Gajinya itu berapa ya? Saya itu sendiri. Pasti jawabannya lupa. Iya, masalahnya saya itu masalahnya apa namanya gaji itu sudah apa namanya udah diplot, potong, apa namanya ya itu apa namanya sudah kepotong kan kita kan ngambil apa namanya apa istilahnya itu pinjaman. Ini tuh ya. Ya. Di sekolah kayak berarti SK-nya. Ya kita dulu kan apa namanya ya semuanya kan demi untuk apa namanya bantuan sembako. Kan banjir ini yang namanya Pati itu jenengan tahu. Ya, itu 400 desa. Itu yang kebanjiran 200 desa, Pak. Nah itu kita kasih bantu itu kan ya, kan salah satunya sampai nyekolah ke SK untuk membantu. Di antaranya kan gitu. Ada potongan partai juga kalau di PDIP
Ya semuanya kan lah. Ada ya? Kita jadi ginian karena partai. Iya. Itu Ada pasti partisipasi ada. ya. Partisipasi Wis dadi ada. partai ya. Betul. Dan itu nanti ya kembali ke kita. Betul. Kembali ke kita, misalnya di uang partai itu nanti untuk ini daerah Banjarnegara ada bencana, Cilacap ada bencana, ya kita arahkan ke situ. Jadi nerimanya itu tinggal mungkin sisa-sisanya juga. Betul. Ya. Sisa-sisanya. Jadinya tidak seindah warna aslinya lah. Sementara biaya politiknya tinggi. Nah, kan gini, makanya itu kalau selama masih ini ya tinggi kan gitu kita kan antara. Mas, nyalon DPR anggarannya sampai tinggi sampai miliar-miliaran itu sebetulnya untuk apa? Tergantung daerah-daerahnya. Daerah selatan sama utara itu lain, Pak. Kalau Pantura ini itu memang biayanya tinggi. Ya, biaya tinggi dan sumbu pendek, jadinya ya banyak botoh. Anggaran politik yang tinggi juga akhirnya. Betul. Ya. Itu yang paling itu kan memang dapil saya itu kan padi Rembang. Itu kuotanya cuma 6, Pak. 6 itu, wah itu ya memang kalau sehingga akhirnya terjadilah persaingan di masyarakat yang menimbulkan dampak-dampak anggaran politik menjadi tinggi ya. Ya, wah rabos gitu. Orang duit rata blos. Betul. Saya dengar itu sampai kalau provinsi itu mungkin kalau 5 miliar habis ya. Ya itulah plus minusnya, tapi ya nggak sampai segitu lah. Ya. Tergantung perawatan juga. Ya. Dan itu masih merawat juga 5 tahun. Ya tergantung kita, kalau kita sering turun ke bawah, sering tapi kalau dia datangnya cuma pas coblosan ya berat kan gitu. Uang ya berat Tapi kalau dia keliling dan berkolaborasi dengan DPRD kabupaten, nah itu sudah. Kolaborasi ya. Bisa kolaborasi. Andai saja ada biaya operasional itu bisa dipotong-potong ya. Bisa gitu. Oke Mas, terakhir Mas Alwin ini teman-teman adalah suaminya Ibu Ita. Ya, siap. PLT Wali Kota Semarang ya, siap, yang mungkin sebentar lagi akan dilantik menjadi Wali Kota Semarang. Siap, Ibu Ita yang sangat dikenal dan terkenal. Beliau ini adalah suaminya. Jadi Mas Alwin sebagai suami ke depan bagaimana memposisikan dengan Bu Ita yang menjadi Wali Kota, Mas Alwin? Ya, kalau saya kan biasa diskusi sama dia dari awal bertiga sama anak saya itu. Kebetulan anak saya sekarang sudah dokter, sudah ambil spesialis. Nah, kita kadang dia datang, kadang tidak, kan dia jaga di Karyadi ya, di berdua aja nih. Ya, kalau habis dari rumah, pulang dari kantor, di rumah itu ya jam 7, jam 8 kita diskusi kan gitu. Memang kalau yang namanya Mbak Ita itu kan dulu kan didikan Astra sama Exxon, swasta dulu ya. Swasta, jadinya kan kadang kan perfect sekali. Nah ini agak disesuaikan dengan lingkungan Pemkot PNS ini. Sekarang pelayan masyarakat ya. Pelayan masyarakat kan gitu. Apa masukannya buat beliau, Mas? Semuanya itu diselesaikan dengan kepala dingin, kan gitu. Yang jelas itu infrastruktur yang sudah ada kita jalani, kita benahi. Ya toh, lalu jalan bareng-bareng, intinya kan gitu. Nggak ada yang namanya misalnya di daerah lain begitu ganti pemimpin, wah ini ganti ini semua ini karena ini orangnya dia, enggak, kita gandeng semua. Yuk kita tupoksimu apa ini ya, targetmu ini ya, oke yuk jalan bareng-bareng. Lu kok nggak capek target, gimana kamu? Oh kesulitannya apa? Ini. Oh gini, lu kan capek target. Wah ini dia pergi terus Pak, ini nggak bisa kerja, ya ganti kalau gitu. Tapi kalau yang masih semut, tapi karena dia memang kesulitan, kita carikan jalan keluar kan gitu. Itu kanunya lah. Saran-saran adem ya? Jadi adem. Tapi ada kalau misalnya ada yang gitu kan, lalu semuanya kita rangkul semua, yuk kita bangun Semarang yang lebih baik, lebih hebat dan semakin hebat itu. Jadinya nggak lalu pangan besi, wah kamu nggak bisa kerja, ganti kamu nggak gitu. Ya. Itu saran buat beliau ya. Ya kan gitu. Ini jabatan publik ini adalah pelayan, bukan seperti waktu kerja swasta ya. Ya gitu. Sebagai suami lagi nih, kalau di rumah nih Bu Ita nih apa Mas yang membuat Mas Alwin nggak nyenengin apa? Ya itu dia kerja istri ya. Dia kerja terlalu keras. Oh gitu ya. Iya. Gitu ya. Lalu dia itu kerja terlalu keras, semua ditangani sendiri, dalam arti dipantau sendiri,
Nah ini yang buat sampai malam sampai di rumah itu masih buat apa namanya laporan-laporan diceki dan sebagainya. Lah ini yang lalu iya kasihan suaminya tuh. Lah ya itu makanya. Ya itu makanya. Sampai bengi ditinggal kerja. Iya. Metenteng ngurusi masalah, terus ono emosine barang ya. Terus padahal saya turu ya. Iya. Tapi untungnya suaminya hobinya dzikir, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Sing kono rada tegang ngene dzikir ya. Iya. Luar biasa teman-teman. Ini kami belajar tahu sama Mas Alwin sama Bu Ita sebagai pejabat dua-duanya ya. Ternyata seperti itu ya. Siap. Oke, kalau di rumah sebagai seorang istri apa kekurangannya yang lain-lain? Di rumah loh sebagai seorang istri meskipun pejabat gitu. Ya, yang pasti satu tuh, apa namanya, dengan kesibukannya itu kan berarti masaknya jarang. Ya, nah ini kayaknya kalau masak cepat ya cuma satu toh. Ini dulu rambut saya udah lurus, sekarang agak keriting-keriting. Ini gara-gara banyak makan mie gitu. Indomie, super mie. Dimasaknya super mie terus. Lah ini kacau ini. Ya, tapi kalau sisi baiknya apa beliau Mas sebagai seorang suami jenengan? Kalau sisi baiknya ya yang namanya tanggung jawab itu tuntas. Oh, gitu. Kan gitu. Ya, tanggung jawab itu ya bareng-bareng ini didik anak saya Faras, Juwon ini ya tuntas, apa namanya, ngecek. Ya, kalau kita hubungan WA, telepon tuh sering memang walaupun tidak V-call. Sekarang alhamdulillah sudah ada V-call ya. Sering kita bertiga V-callan kan gitu. Ya, masih sempat ya? Ya. Beliau sesibuk itu ya masih sempat juga. Ya nggak sempat itu malah anak saya ini sekarang. Wah, lagi banyak pasien. Wah, lagi wah. Diajak V-callan ya, kasennya ditinggal kan nanti malah kacau ini. Nah, itu yang kadang-kadang. Oke, Mas Alwin, terakhir pesan-pesan buat kader PDIP, buat masyarakat Mas sebagai tokoh PDIP, pengurus dan juga wakil rakyat apa Mas? Iya, kalau saya apa namanya buat teman-teman kader ya jaga soliditas, jaga persatuan kesatuan. Ini tahun politik, gitu, dalam berkampanye itu nggak usah menjelekkan yang lain, kompetitor nggak usah dijelekan. Kalau dia menjelekkan kita nanti dia akan jelek sendiri. Intinya gitu, jaga kondusivitas, buat Semarang semakin sejahtera, semakin hebat, Jawa Tengah juga, demikian juga Indonesia. Untuk pencapresan nih yang dari PDIP sarannya apa ini buat kader nih? Ya nganulah apa namanya, kita nunggu dari Ibu Ketua Umum, kita nunggu setelah hari hanya nanti mungkin 1 Juni nanti kita akan bertemu di GBK nanti di diumumkan kemungkinan kan 1 Juni kemarin kan tahun-tahun ya. PDIP 10 Januari ternyata enggak ya. Itu janjinya orang-orang kan gitu. Bukan janjinya Bu Mega ya. Kan. Oh iya ya. Yang jelas akan diumumkan tahun ini kan tahun gitu. Ini 2023 kan. Karena pendaftaran terakhir kan Oktober kan. Oh iya. Kalau nggak diumumkan tahun ini ya berarti kan lebih calon. Setelah ini rakyat menunggu-nunggu nih Mas, ya kan? Dan ya itu kanunya kita dari dulu, nggak cuman presiden, wali kota, bupati mesti ditunggu-tunggu terus kan gitu, dikejar-kejar lewong. Bareng-bareng semua pada mencalonkan kan gitu. Tapi moga-moga ini nganulah yang terbaik buat kita semua. Karena presiden bukan sekedar orang partai tapi milik rakyat ya. Jangan sampai salah pilih ya Mas ya. Siap ya. Itu yang paling penting ya. Yang paling penting Abjan juga jangan sampai salah. Ya. Amin. Nanti saya dari Mas Alwin harus memilih siapa ya. Ya harus, ini udah merah ya kan ini gajinya. betul. Mas Alwin sendiri ini nanti masih mau maju lagi? Insya Allah ya. Saya yang jelas menunggu perintah partai, tugas partai, atau masih di DPR provinsi atau ditugaskan di pusat itu ya. Kita nunggu dari partai. Tapi yang jelas Mas Alwin ini ke depan mau maju lagi ya? Iya, insya Allah. Oke. Ya. Mas Alwin ini berarti sudah berapa tahun jadi anggota DPRD Mas? Mulai dari kota, provinsi mungkin ya? Iya, saya langsung dari provinsi Mas. Oh, langsung provinsi? Ya, 2009. Jadi kurang lebih 3 periode. 2009 sampai 2014, 14 sampai 19, lalu 19 sampai ini nanti kan gitu. Oke, berarti kalau anggota DPRD itu tidak ada batasan ya? Ya, saya kira di peraturan nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi mau selamanya jadi anggota DPRD itu bisa ya? Ya, itu tergantung memang
peraturan partainya ya kan itu. Tapi kalau aturan pemerintahnya tidak ada batasannya. Nggak ada. Mau nggak seumur hidup juga bisa ya. Nggak ada pensiunnya ya. Nggak ada pensiunnya. Iya betul. Karena kalau kepala daerah kan ada ya 2 kali periode, nggak boleh nyalon lagi. Presiden juga ini dibatasi 2 kali juga. Betul. Enak berarti anggota DPRD ya. Karena yang buat aturan sendiri atau gimana itu aturannya bisa nggak ada batasannya. Nah, itu yang buat aturan dari pemerintah pusat. Tinggal jalankan ya. Itu Pak almarhum Pak Cahyokumolo itu sampai 25 tahun itu. Jadi 5 periode DPR RI ya. Ya. Pak Menteri, mantan Pak Menteri almarhum ya kemarin ya. Itu ada teman-teman juga yang dari 99 sampai sekarang. Itu kan berarti kan sudah berapa itu? Sudah 5 periode berarti. 5 periode ya, ada yang sampai 25 tahun. Oke Mas Alwin. Mas Alwin sendiri maju dari dapil mana selama ini di provinsi? Saya dapil Pati Rembang. Pati Rembang ya. Ya, dulu waktu pertama itu masih 4 kabupaten. Pati Rembang, Gerobokan Dura. Kemudian 2 periode, lalu yang periode kemarin itu 2019 kan dipecah jadi Pati Rembang kan gitu. Oke. Jadi selama ini dari daerah Pantura Timur ya. Ya, Pantura Timur. Kebetulan kan ayah saya kan dari Pati. Oh, aslinya sana. Oh, jadi masih ada unsur keluarga orang tua ya. Kajen sana lah. Betul. Pondok, pusat pondok. Oh, di Kajen. Oke. Mas Alwin sebagai wakil rakyat Mas kan selama ini wakil rakyat itu kan mengemban aspirasi masyarakat ya. Siap. Tetapi mungkin di masyarakat itu masih ada yang dewan itu kadang-kadang tidak menjalankan aspirasi rakyat gitu, kadang-kadang masih menjalankan aspirasi dirinya sendiri dan kelompoknya. Itu gimana menurut Mas Alwin sebagai anggota DPR Mas? Apa memang begitu gitu? Ya, gini, kalau kita khususnya Partai PD Perjuangan itu memang dari instruksi Ibu Mega itu, Ibu Ketua kita memang harus turun kerja di bawah kan gitu. Ya ini makanya kalau dari kita setiap ada aspirasi harusnya ke dapilnya, ke daerah binaannya, daerah pilihannya, nggak boleh ke luar daerahnya. Misalnya saya di Pati Rembang, ya harusnya saya dapat aspirasi itu saya kasihkan ke yang Pati Rembang itu, yang kemarin ngasihkan suara ke saya. Nah itu stigma untuk itu kamu nih ya, bisa ya bisa tidak. Yang jelas kan semuanya itu kan aspirasi kan untuk membesarkan satu untuk masyarakat sendiri, satunya memang untuk ini dari Partai PD Perjuangan, ini dari partai ini, dari ini kan gitu, intinya kan gitu. Yaitu kalau saya stigma itu saya kira teman-teman di DPR di provinsi saya kira ya semuanya untuk membesarkan Jawa Tengah supaya terus terang, karena ini kemarin pandemi dan sebagainya, ini untuk mengangkat ini kemiskinan kan. Oke. Jadi memang prinsipnya teman-teman, jadi anggota DPR itu tidak bisa dipandang secara general ya, misalnya orang mewakili rakyat ini, rakyat itu, karena kan DPR itu berangkat dari dapilnya masing-masing. Kewajibannya adalah memperjuangkan aspirasi pendukung di dapilnya ya. Kan gitu. Oke Mas, kalau selama ini apa yang diberikan kepada pendukung di dapilnya itu selama ini sebagai wakil rakyat? Kan dia sudah mendukung gitu. Betul. Kita ada yang namanya reses. Reses itu setiap 3 bulan sekali itu apa yang dikehendaki masyarakat. Nah, permasalahan apa di masyarakat itu apa? Lalu ini jalan saya rusak. Ini saya itu sudah membuat usaha UMKM tapi nggak laku. Nah, ini kita memberikan solusi. Nah, solusi nggak kita sendiri. Misalnya jalan rusak, kita bicara dengan Bina Marga. Jalan ini jalan kabupaten Pak. Nah, nanti kita ambilkan dari kabupaten ini, jalan ini rusak lah ini. Nah, kemudian jalan desa. Nah, lalu kan semua ada skala prioritas. Nah, skala prioritas mana-mana. Terus terang kalau dari kita, dari saya sendiri dan fraksi PD Perjuangan itu kita bantu rakyat yang jalannya itu bisa menumbuhkan perekonomian kan gitu. Misalnya kita bangun jalan yang dengan jalannya ini nanti ekonominya desa itu bisa berkembang, bisa kan ada gitu. efek positif untuk bisa ada efek positif dan sebagainya.
kurang lebih itu. Oke. Jadi memang keluhan-keluhan itu tetap diakses kemudian disesuaikan dengan peruntukannya ya. Betul. Dan sama DPR tidak bisa berjalan sendiri ya. Iya betul, kayak karena yang punya anggaran itu eksekutif ya. Iya, kayak ada suatu kades di Pati itu, wah ini banyak rumah banyak penduduk tapi rumahnya tidak memenuhi standar. Nah, kita diskusi dengan Perkem provinsi. Oh ini harus ada RTLH. RTLH dulu misalnya cuma 7.000, wah ini kurang ini, lalu kita mengusulkan ya jadi tambah misalnya jadi 10.000. Kemudian dulu cuman 12 juta satu rumah kan gitu, 2 juta untuk tenaga, 10 juta untuk bangunan, bahan bangunan. Wah ternyata kurang nih. Lalu kita diskusi sama Perkem dan sama beberapa dapil, nggak cuma dapil saya, ternyata di dapil Cilacap, di dapil Brebes atau di lainnya ternyata kurang. Nah ini kita kolaborasi. Alhamdulillah untuk tahun ini 2023 ini dari itu bisa naik. Akhirnya sekarang 20 juta. Untuk satu rumah. Nah ini sangat bermanfaat sekali. Biasanya itu saya juga bingung. Tiba-tiba bangunan 20 juta ternyata bisa bagus rumahnya. Ternyata mereka gedok telar dengan keluarganya. Oh Pak kayak bangun rumah lalu pada gedok telar akhirnya bisa sampai 50 juta gitu. Nah itu ya. Dan kita buat peraturan tenaganya yang bangun itu harus daerah sekitar situ. Betul. Gitu jadinya itu memperdayakan. Itu intinya. Oke Mas Alvin, terima kasih sekali atas waktunya ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang kita dengan Jateng Pos TV. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin tentang dunia DPR, kemudian ya fenomena pencapresan di PDIP itu membawa pencerahan buat kita semua ya. Adem ya Mas ya. Intinya kalau pencapresan menunggu titah dari Ibu Mega ya. Begitu A semua harus tunduk ya. Kalau nggak tunduk salah sendiri ya. Salah sendiri. Terima kasih sekali lagi, saya Abjan Zaidan, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.